Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Nah, sebelum Om upload film Bagi 4 yang baru aja tayang di bioskop, Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Bagi 2, keluaran tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang letkol tentara pasukan khusus yang dimintain tolong mantan pacarnya untuk mencari keberadaan anak putrinya yang hilang secara misterius. Dari situlah muncullah skandal besar dan plot twist demi plot twist mulai bermunculan. So, yang belum lihat Bagi ke-1, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. So, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sekolahan. Namun tiba-tiba dari belakang ada sekelompok orang bertopeng yang menghampiri dan menghajar orang yang ada di dalam mobil. Cewek tersebut bernama Neha. Walaupun mencoba melawan, Neha tetap aja nggak kuat dan malah pingsan. Karena hal itulah Neha pun harus dirawat rumah sakit karena mengalami benturan keras di kepalanya. Singkat cerita, 2 bulan setelah kejadian itu, terlihat si Neha sangat depresi dan menghampiri guru spiritualnya. Di sana Neha pun curhat kepada guruji. Kenapa orang-orang sekarang menjauhi dirinya dan tidak ada yang mau mempercayai dirinya lagi? Seakan semua masalah yang menimpanya harus dia lewatin sendiri, guruji menyarankan si Neha agar ia mengadukan semua masalahnya kepada Tuhan untuk membantu si Neha melewati semua masalahnya. Adegan pun berpindah ke seseorang yang bernama Roni. Roni itu adalah seorang perwira terbaik yang ditugaskan di daerah Kashmir. Terlihat dia sangat beringas ketika memberantas para penjahat di kota tersebut. Intinya aja nih ya, ini orang tuh jagoan banget. Dia tuh nggak akan segan kalau melawan penjahat. Sampai suatu hari dia mendapatkan pesan dari mantan pacarnya kalau sekarang dia sedang mendapatkan sebuah masalah dan meminta tolong kepada Roni untuk membantunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Roni pun meminta izin ke atasannya untuk mengambil cuti selama 7 hari. Mengingat Roni tidak pernah mengambil cuti selama 4 tahun terakhir, komandannya pun mengizinkan si Roni untuk pelesiran. Daripada ini orang jadi edan kerja mulu. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk yang udah ngasih Om super thanks. Untuk Kak Vita Firahatun dari Hong Kong. Dan tentu aja Kak Rasti Dia Ananda yang selalu aja ngirimin Om setiap Om upload konten. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu aja dilimpahkan ya. Terus kalau ada yang mau ikutan support Om, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Oke, lanjut. Saat Roni dalam perjalanan, dia mengingat 4 tahun sebelumnya saat dia masih kuliah. Ternyata waktu itu dia sangat menyukai seorang perempuan yang bernama Neha. Jelaslah Neha. Namun karena kelakuan Roni yang tengil dan begajulan di depan bapaknya si Neha, Mahendra pun menyuruh si Neha untuk menjauhi si Roni. Tapi namanya cinta ya gimana ya? Neha pun gak pernah memperdulikan perkataan ayahnya itu dan tetap menjalin hubungan dengan si Roni. Pokoknya tancap terus. Sampai suatu hari Roni berjanji kepada si Neha, apapun masalah Neha yang akan dihadapi suatu saat nanti, Roni akan membantu si Neha bagaimanapun caranya. Sampai suatu hari, Roni dan Neha pun joget-joget bareng. Sialnya, bebenya si Neha itu mengetahui hal itu dan dia sangat tidak merestui hubungan Neha dan si Roni. Kembali lagi ke masa kini, Roni pun datang ke sebuah kafe untuk menemui mantannya yaitu si Neha. Inilah pertemuan pertama mereka semenjak 4 tahun yang lalu. Di saat itu Neha terlihat panik dan tidak fokus. Dalam intinya aja nih ya, Neha pun mengatakan kalau sekarang dia sudah punya anak dan suami. Neha juga bercerita suatu hari dia mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi dia didatangi oleh 2 orang pria bertopeng yang menghajar dirinya, lalu menculik anaknya yang bernama Ria. Dan sekarang Neha meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan Ria anaknya itu. Karena cuma Roni lah satu-satunya harapan si Neha untuk menemukan kembali anaknya. Neha juga menagih janjinya si Roni yang dulu akan membantu kapanpun Neha membutuhkannya. Neha juga cerita kalau babenya sekarang sudah meninggal, jadi dia nggak akan mengusik si Roni lagi. Setelah mendengar ceritanya si Neha, Roni pun pergi untuk menginap di sebuah hotel. Dia sangat bimbang tentang hatinya. Di satu sisi, Roni itu kecewa terhadap si Neha yang sekarang sudah menikah dan punya anak. Di sisi lain, Roni juga nggak bisa ingkar dengan janjinya untuk membantu si Neha apapun masalahnya si Neha. Nah, keesokan harinya, Roni yang membutuhkan kendaraan langsung datang ke sebuah showroom untuk menyewa mobil. Pemilik showroom itu bernama Usman. Usman sangat menghormati dan mengagumi si Roni karena Roni itu adalah seorang tentara.
Karena dulu Usman itu punya cita-cita juga menjadi tentara. Tapi apalah daya, Usman si aslinya juga jadi tentara. Tapi bukan doreng-doreng hijau, namun tentara doreng-doreng oranye. Singkat cerita, Neha dan Roni pun bertemu kembali. Neha menaruh harapan besar kepada Roni untuk bisa menemukan anaknya kembali. Neha mengatakan kalau dia juga sudah melapor polisi. Namun para polisi itu sudah berbulan-bulan belum juga menemukan petunjuk apapun tentang anaknya. Bahkan orang-orang menganggap si Neha sebagai cewek gila karena membuat laporan palsu. Sementara suami Neha yang bernama Sankar, ia sudah sangat pusing karena Neha terus saja menanyakan anaknya. Roni yang penasaran meminta Neha untuk kembali datang ke kantor polisi. Di sana mereka pun bertemu dengan inspektur polisi bernama Serpar. Neha pun bertanya kepada Serpar bagaimana kasus kelanjutan penculikan anaknya. Namun Serpar mengatakan kalau polisi akan menutup kasusnya karena sudah lebih dari 3 bulan polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan polisi menganggap kalau sosok yang bernama Ria itu nggak pernah ada. Serpar pun menyarankan si Neha untuk mengikhlaskan saja anaknya itu dan membuat anak yang baru sambil menggoda si Neha. Kalau Neha butuh bantuan, Serpar bersedia membuatkan anak bersama si Neha. Wah, dan ngomong gitu di depan jagoan peran utama. Kuanan iki polisi. Roni tentu aja nggak terima dan langsung menghajar si Serpar beserta polisi-polisi yang ada di sana. Karena kekacauan itu, Roni pun ditangkap lalu disiksa habis-habisan. Nah, di saat itu Neha pun disuruh pulang karena Roni akan ditahan beberapa hari. Namun, para polisi yang melihat identitas Roni sebagai perwira tentara, mereka pun langsung menghentikan penyiksaan. Tapi di saat itu, datanglah seorang komisaris polisi yang bernama DIG Ajay Sergil. Ajay yang mengetahui kekacauan itu meminta anak buahnya membawa Roni ke ruangannya. Di sana, Ajay menasehati si Roni agar Roni lebih menghargai polisi walaupun Roni seorang perwira tentara. Ajay mengingatkan kalau polisi dan tentara itu harus bekerja sama dalam kedaulatan negara dan saling menghormati. Nah, karena komandan Roni menelpon si Ajay, Roni pun diperbolehkan untuk pulang. Tentu aja, komandannya si Roni pun juga marah besar karena Roni malah membuat kekacauan di kandang Isolop. Keesokan harinya, terlihat si Roni dan si Usman mendatangi tempat sekolahnya si Ria. Di sana, Roni bertemu dengan kepala sekolah untuk menanyakan apa yang diketahui tentang menghilangnya si Ria. Anehnya, Bu Kepsek mengatakan kalau pihak sekolah tidak pernah mempunyai murid yang bernama Ria, serta tidak pernah ada kejadian penculikan di area sekolahan. Hal ini jelas membuat si Roni semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Roni keluar, dia melihat di depan sekolah ada sebuah gedung yang ada CCTV-nya. Roni pun meminta izin pemilik gedung untuk melihat CCTV. Karena 3 bulan yang lalu ada kejadian penculikan. Si pemilik gedung tidak memperdulikannya karena Roni bukanlah seorang polisi. Setelah itu, Roni pun menemui si Neha. Dia bercerita kalau pihak sekolah tidak mengenal nama Ria dan tidak ada kejadian penculikan di area sekolahan. Neha menjawab pihak sekolah sengaja mengatakan hal itu karena mereka tidak ingin sekolahnya tercemar atas kejadian anak hilang. Di saat itu, Roni pun meminta fotonya si Ria untuk memudahkan pencariannya. Dan juga Roni ingin bertemu dengan Sankar, suaminya si Neha. Namun di sini Neha mengatakan kalau dia tidak mempunyai fotonya si Ria di rumah. Entah kenapa semua foto dan benda-benda miliknya si Ria semua hilang tanpa jejak. Neha juga mengatakan semenjak kejadian penculikan itu suaminya jarang pulang dengan alasan bisnis di luar kota. Hal ini semakin membuat si Roni jadi bingung apakah yang dibilang Neha itu benar atau cuman prank. Tiba-tiba mereka kedatangan adik iparnya si Neha yang bernama Sani. Neha pun langsung menyuruh si Roni untuk bersembunyi. Diketahui Sani itu adalah seorang preman dan pecandu narkoba. Dia datang ke sana karena ingin mengawasi si Neha atas perintah kakaknya yaitu si Sankar. Pas melihat si Sani, Neha sangat ketakutan karena emang ini adik iparnya, bangkainya nggak ketulungan. Setelah Sani pergi, Roni berniat mencari informasi ke tetangganya si Neha. Dia bertanya ke bapak-bapak yang kebetulan lewat, yang ternyata dia adalah manajer apartemen itu. Intinya sih, Roni nanya soal Neha, anak yang bernama Ria dan suaminya si Sankar. Tapi bapak-bapak itu mengatakan kalau Tuan Sankar dan Nyonya Neha itu tidak pernah punya anak. Nah, pas kembali ke hotel, nggak sengaja Roni bertemu sama teman kuliahnya dulu. Rupanya mereka itu lagi mengadakan pesta pernikahan salah satu temannya si Roni. Nah, di temu kangen itu mereka membahas tentang pernikahan Roni dengan si Neha 4 tahun yang lalu. Bentar, emang mereka pernah nikah ya? Flashback bentar yuk. Nah, karena dulu Neha nggak direstuin sama bapaknya si Neha, Neha yang udah ngebet banget sampai ke ubun-ubun mengajak Roni untuk kawin lari. Singkat cerita, mereka pun nikah secara diam-diam. Namun tiba-tiba Neha mendapat telepon. Rupanya babenya si Neha itu masuk ke rumah sakit karena tahu anak yang kawin lari.
Ayahnya pun memohon agar Neha tidak bertemu lagi dengan si Roni. Kalau enggak, babenya itu mau minum es boba sampai kembung biar dia mati perutnya buncit kebanyakan boba. Karena hal itulah, Neha pun meninggalkan si Roni. Kembali lagi ke masa kini, di acara tersebut juga tak sengaja Roni bertabrakan dengan seseorang yang bernama Anantiagi. Nah, di saat melihat identitas Anantiagi yang jatuh, ternyata Anantiagi itu adalah seorang polisi. Disitulah Roni berniat memanfaatkan kartu identitas si Anantiagi. Keesokan harinya, Roni pun mendatangi gedung depan TK. Roni datang ke sana dengan menyamar sebagai polisi Anantiagi dan meminta satpam di sana untuk menunjukkan CCTV kepadanya. Akhirnya, satpam gedung pun mempersilahkan Roni untuk mengecek CCTV di sana. Lalu Roni mengecek CCTV pada tanggal 7 Februari, yaitu di hari di mana Ria diculik. Anehnya di hari itu ada rekaman yang sudah menghilang, yaitu pada jam 8 sampai jam 9. Satpam itu pun menjelaskan kalau pada hari itu semua satpam dipersilahkan untuk pulang lebih awal. Nah, di saat Roni mengecek hari sebelum kejadian, Roni melihat CCTV kalau adik iparnya si Ria, yaitu si Sani, datang ke tempat tersebut. Ia pun langsung curiga kalau Sani ikut terlibat dalam penculikannya si Ria. Roni juga ngasih uang ke satpam agar dia bisa menemukan rekaman yang hilang itu. Nah, di lain sisi, di kantor polisi, mereka kedatangan inspektur baru yang bernama Singdul yang baru aja dipindah tugaskan ke kota tersebut. Penampilan Sidul yang kayak gembel, bahkan sampai membuat gembel yang baru saja ditangkap jadi heran. Nah, Sidul ini adalah seorang polisi bengis yang berhasil menumpas kejahatan di wilayahnya dulu. Pokoknya ini polisi mah polisi barbar abis dah. Singkat katanya, dia pun dipanggil oleh Ajay ke ruangannya. Sebagai atasannya Sidul, Ajay menyambut kedatangan Sidul dan meminta Sidul terus memberantas kejahatan. Dul pun berjanji dia tidak akan pandang bulu untuk menumpas setiap kejahatan di sana. Kembali lagi ke Roni, terlihat dia sedang membuntuti si Sani dan anak buahnya. Pas lagi ngintilin itu, Roni sangat kaget ketika melihat si Usman, pemilik showroom, juga berada di sana. Nah, di saat itu Usman memberikan sekantong narkoba kepada anak buahnya si Sani. Ketika Roni berusaha mengikuti si Usman, tiba-tiba dia ditodong senjata oleh anak buahnya si Sani. Yah, peran utama ditodong bos, salah besar. Setelah berhasil menumbangkan mereka semua, Roni bertanya di mana si Ria. Namun mereka semua mengatakan kalau mereka itu tidak tahu menau soal anak yang bernama Ria. Nggak pakai lama, Roni menemui si Usman di showroomnya. Kali ini Roni sudah tahu keterlibatan si Usman dengan si Sani. Roni pun bertanya siapakah sebenarnya si Sani. Usman pun menjawab kalau Sani itu adalah mafia yang seharusnya Roni jauhi. Sialnya di saat itu anak punya si Sani datang untuk membunuh si Roni. Untung aja Usman bilang kalau tadi itu cuma salah paham, Roni itu temannya si Usman. Ya udah deh, untuk kali ini Roni pun dibebaskan. Roni pun bercerita kalau dirinya itu sedang mencari seorang anak perempuan yang bernama Ria yang dicurigai diculik oleh si Sani. Ria itu adalah keponakannya si Sani sendiri. Usman pun mengatakan selama ini dia tidak pernah mendengar kalau Sani telah menyandera atau menculik seorang anak kecil. Apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Nah, ketika si Roni hendak pulang ke kamarnya, dia kedatangan Anantiagi dan meminta kembali kartu identitasnya. Anantiagi menjelaskan kalau dia adalah seorang polisi dari Lucknow yang sengaja berlibur di kota itu sekaligus menghadiri pernikahan saudaranya. Keesokan harinya, semua orang pun terkejut dengan tersebarnya surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya si Ria. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh si Roni dengan mengatasnamakan polisi Anantiagi untuk memancing para penculik. Berita tersebut pun terdengar oleh suami Neha, yaitu si Sankar. Karena berita di koran itu, Sankar pun ingin bertemu dengan si Roni yang sekarang sedang menyamar sebagai polisi Anantiagi. Di saat itu, Roni bercerita kalau dia tidak sengaja bertemu dengan Neha di kafe. Neha pun mengatakan kalau putrinya telah diculik dan dia ingin mencoba membantu si Neha. Di saat itu, Sankar pun membenarkan Neha itu pernah mengalami perampokan dan dia mengalami koma selama 10 hari karena kepalanya kejedot. Gara-gara perampokan itu, Neha yang pada saat itu sedang mengandung, akhirnya malah keguguran. Dokter pun mendiagnosis kalau Neha itu mengalami PTSD, yaitu stres pasca trauma, dan semenjak saat itu, Neha selalu bertanya kepada semua orang di mana anaknya yang bernama Ria. Bahkan Neha juga sempat melapor polisi yang padahal mereka itu belum mempunyai anak. Neha juga kerap kali menanyakan di mana foto Ria dan semua itu terjadi akibat penyakit stres pasca trauma yang dialami oleh si Neha. Di saat itu, Roni pun tampak syok dan bingung atas semua pernyataan dari si Sankar. Roni merasa amat kecewa karena selama ini dia sudah habis-habisan membantu si Neha. Nah, pas hendak pulang, Roni dihubungin oleh satpam gedung di depan TK kalau potongan rekaman yang hilang sudah ditemukan. Roni yang penasaran langsung bergegas ke sana untuk memastikan kalau Ria itu memang ada atau hanya hayalannya si Neha. Saat mengecek rekaman itu, memang benar pada saat itu Neha dirampok, namun tidak terdapat anak kecil di kejadian tersebut. Roni pun langsung bergegas untuk menemui si Neha. Di sana, Roni mengatakan kalau Neha mengalami stres pasca trauma alias halu. Roni pun bilang kalau Neha itu nggak pernah punya anak.
Bahkan Roni juga melihatkan CCTV yang memperlihatkan si Neha sedang dirampok dan di sana tidak ada anak perempuannya. Neha pun menjawab kalau dia benar-benar mempunyai anak perempuan. Setelah kejadian itu, Sankar memang sudah tidak peduli dengannya lagi. Pada saat aksi perampokan, Neha mengaku kalau Ria bersembunyi di jok belakang. Karena tidak bisa membuktikan Neha itu beneran ada, Roni pun sangat kecewa kepada Neha dan membanting kunci mobilnya dan menganggap semua omongan Neha itu adalah bohong. Nah, saat hendak meninggalkan Neha dan mengambil kunci mobilnya, Roni melihat pengukur tinggi anak kecil, yang berarti Ria itu emang beneran ada. Nah, di saat hendak menghampiri si Neha kembali, ternyata Neha melompat dari lantai untuk menggame overkan hidupnya sendiri. Neha itu sangat kecewa karena semua orang tidak ada yang percaya dan peduli dengannya, termasuk si Roni. Akhirnya Roni pun pulang dengan rasa amat bersalah karena tidak mempercayai si Neha. Keesokan harinya, Sidol pun datang ke rumah Sankar untuk meminta keterangan tentang kematiannya si Neha. Sankar pun mengaku kalau pada saat kejadian dia tidak ada di rumah dan sedang berada di luar kota. Hingga Sidol pun mendapatkan petunjuk dari HP-nya si Neha kalau terakhir kali Neha berkomunikasi itu dengan si Roni. Nah, di saat itu Sankar juga mengatakan kepada Dul kalau sosok yang bernama Roni itu juga pernah datang ke kantor polisi dengan Neha dengan membuat kekacauan menghajar para polisi. Akhirnya Sidol pun mencurigai kalau si Roni lah yang telah membunuh si Neha. Nah, di sisi lain di hotel, Roni didatangi sama si Usman. Di sana Usman pun menyesal karena dulu tidak memberitahu kalau Ria itu memang beneran ada. Jika Usman waktu itu memberitahu si Roni, maka Neha saat ini pasti masih hidup. Usman cerita dia sempat melihat anak buahnya si Sani membawa seorang anak yang diyakini itu sebagai si Ria. Dia sengaja tidak memberitahu si Roni karena dia takut dengan si Sani yang akan membunuhnya jika berani membocorkannya. Di sisi lain, anak punya si Sankar menghampiri hotel yang ditinggali si Roni. Di saat Roni hendak keluar untuk mencari si Sani, dia mendengar suara teriakan dari kamar sebelah. Yang ternyata Anantiagi yang menginap tepat di samping kamarnya si Roni telah tewas di Bunbun. Gebleknya, pas mau turun, Roni itu satu lift dengan Jono Joni, pembunuh Anantiagi. Di situ Jono Joni pun dimarahin sama si Sankar karena salah mengeksekusi orang. Di saat yang bersamaan, Sidol pun datang untuk menangkap si Roni. Namun mereka berpapasan dan tak sempat melihat si Roni dan Usman keluar. Singkat cerita, Roni pun datang untuk menemui si Sani yang pada saat itu lagi party-party, joget kental-kentul dulu. Pas Om lagi fokus lihat gendal-gendel, Roni melihat si Sani. Ya udah deh, mereka pun gelut. Sialnya, Sani yang pengecut malah kabur. Ya udah deh, saling kejar-kejaran pun terjadi. Intinya mobil pada terbang-terbang lah. Nah, Sidol yang mendapatkan kabar tentang kekacauan itu langsung datang dengan anak buahnya dan langsung menangkap si Roni dan si Sani. Di mobil, Roni pun terus memberontak, tapi Sidol nggak mau membiarkan si Roni untuk bebas karena Roni itu adalah tersangka utama kematiannya si Neha. Nah, ketika si Roni di dalam sel, dia berteriak kenapa para polisi menangkap orang yang tidak bersalah. Apa kerjaan polisi India? Nilang di jalan, backingan bandar judol, apaan? Mendengar hal itu, Sidol pun menyuruh si Sani untuk diam, kalau enggak giginya akan rontok. Peran utama diprovokasi. Sontak Roni pun langsung menantang Sidol untuk berduel. Di saat mereka berduel, Ajay pun datang dan menghentikan mereka. Roni pun mengatakan kalau dalam penculikan itu adalah si Sani. Roni juga punya semua bukti dan saksi. Singkat cerita, mereka pun dipertemukan dengan si Usman. Usman mengatakan kalau dalam penculikan itu adalah si Sani dan dia melihatnya secara langsung. Usman pun berjanji akan menjadi saksi di pengadilan nanti dengan semua resiko yang akan dia terima. Nggak pakai lama, Ajay pun mendatangi selnya si Sani dan menginterogasinya. Namun karena Sani terus saja menjelekkan kepolisian, Sidol pun nggak terima dan langsung menodongkan pistolnya ke Sani. Karena nggak mau ada korban jiwa, Ajay berusaha menenangkan mereka. Sialnya, Sani mengambil pistolnya si Ajay dan menodongkannya, sehingga Ajay pun langsung menembak mati si Sani karena sudah sangat membahayakan. Nah, di saat itu Roni pun sangat kecewa karena hanya Sani lah yang dapat menuntun dirinya untuk menemui si Ria.
Setelah kejadian itu, Ajay menasehati si Roni untuk tetap bersabar. Ajay paham betul perasaannya si Roni, mengingat dia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu istri dan anaknya meninggal karena suatu kecelakaan. Gak lama kemudian, Ajay mendapatkan telepon. Ajay mengatakan kepada si penelpon kalau dia telah mengirim sebuah foto. Di sisi lain di showroom, Usman didatangi pembunuh bayaran yang dikirim oleh Shankar. Ia pun diajar habis-habisan. Sementara itu, Roni pun meminta bantuan kepada Ajay untuk segera memecahkan kasus penculikan ini. Roni juga curiga kalau Shankar ikut terlibat dalam kasus itu. Ajay mengatakan ia tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti, apalagi tuduhan itu mengarah ke ayahnya si Ria sendiri. Setelah pulang dari kantor polisi, Roni menghampiri showroom milik si Usman dan langsung terkejut melihat si Usman udah kepleh-kepleh sakratul maut. Saat hendak menolong si Usman, Roni diserang oleh anak buahnya si Shankar. Ya udah deh, gelut. Intinya aja nih ya, Roni berhasil menumbangkan mereka berdua. Sialnya, pas menghampiri si Usman, Usman udah dijemput sama malaikat maut. Di saat itu, nggak sengaja Roni menemukan ponsel milik anak buahnya si Shankar. Di saat dicek, ternyata Ajay terlibat atas kasus penculikan itu. Jono yang masih sekarat mengatakan kalau sekarang Ajay sudah pulang ke markas, dan markas tersembunyi Ajay itu ada di tengah hutan. Jono berkata kalau Roni nggak akan bisa menangkap si Ajay karena markas itu penuh dengan pembunuh bayaran sepertinya. Rupanya selama ini Ajay merupakan gembong narkoba yang juga menjadi komisaris polisi India. Kayaknya sih Om nggak heran-heran amat sama kasus kayak gini deh. Bakso. Oke deh, lanjut. Tak pikir panjang, Roni pun langsung bergegas ke markas Ajay dengan semua dendamnya. Dia sempat dihadang beberapa isolop termasuk si Separ. Nggak ngotak dong actionnya. Kerennya, Roni berhasil menggondol si Separ sampai dia terjatuh dan modar. Sedangkan peran utama kita masih sehat bugar. Film India emang beda. Singkat cerita, Roni pun ngumpet-ngumpet selendang milik Sineha di lengannya. Habis itu, dia pun kerasukan jin Rambo. Roni pun membantai satu persatu anak buahnya si Ajay dengan cukup mudah. Nah, di lain sisi, Sidul dengan beberapa polisi juga akan ikut terjun ke sana untuk memburu si Roni. Tapi di saat itu, komandannya si Roni datang dan menghentikan Sidul. Komandannya si Roni meminta Sidul agar tidak gegabah, jangan sampai semua orang di sana mati modar konyol. Mengingat hutan adalah rumahnya si Roni, dan Roni merupakan prajurit paling tangguh yang sering bekerja sendirian. Nah, di film pertama kan banyak adegan yang niru film Ong Bak Saman The Raid. Di film ini niru adegan Rambo. Kembali lagi ke Roni yang berhasil masuk ke gudang senjata, langsung menghabisi anak buahnya si Ajay. Meski dijaga banyak orang, Roni berhasil menumbangkan mereka semua. Pokoknya apa Om bilang, Rambo aja kalah kalau disuruh berhadapan sama si Roni. Karena mulai kewalahan, Ajay pun memerintahkan untuk mengeluarkan helikopter tempur. Keren banget. Di berontok peluru sama sekali nggak ada yang kena. Lah, lihat diri aja ya, Om lagi males. Intinya sih, Roni menghancurkan seluruh markasnya si Ajay sampai rata. Sialnya, pas sudah merasa menang, Roni ditembak dari belakang. Ketika Roni udah kepleh-kepleh lemes, Ajay mulai menceritakan semuanya. Kalau ia adalah seorang gembong narkoba yang bersembunyi di balik seragam polisi. Karena gaji polisi cuman kecil, nggak bisa buat dia foya-foya. Ajay juga mengatakan kalau si bocil Ria saat ini masih hidup. So, kita pun dibawa flashback sebentar yuk. Dulu pas mau menjalin kerjasama dengan gengnya si Shankar,
Ajay menemui si Sunny. Ketika menjalin transaksi, Ajay mendengar ada suara anak kecil. Ternyata di sana ada Surya yang hendak dibunuh atas perintah ayahnya sendiri. Karena hal itulah Ajay menyelamatkan Surya. Oh, ternyata Ajay baik ya. Oh, enggak. Ajay sengaja menyelamatkan Surya sebagai kartu asnya. Mengingat kalau Sankar itu adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di sana. Ajay ingin menjalin kesepakatan dengan si Sankar. Ajay tidak akan membongkar percobaan pembunuhannya Surya. Sementara Sankar harus memuluskan pengiriman narkoba miliknya keluar perbatasan. Untuk memuluskan kesepakatan itu, Sankar menyogok dokter untuk membuat surat keterangan kalau Neha itu gila. Lalu Sankar juga membakar semua kenangan dan foto-fotonya Surya. Serta dia membayar pihak sekolah untuk tutup mulut tentang kejadian penculikan itu. Sankar juga memaksa pemilik gedung di depan TK untuk menghapus rekaman CCTV. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Surya langsung dimusnahkan. Sialnya, Ron itu malah berhasil menangkap si Sunny. Nggak mau kedoknya kebongkar, Ajay sengaja ngasih pistolnya ke Sunny dan langsung membunuhnya di tempat. Mendengar kekejamannya si Ajay, Roni pun langsung mencekik dan menghajar si Ajay. Di saat udah kepleh-kepleh, Ajay berniat menembak si Roni. Tapi dari belakang, Ajay ditembak oleh Sidul sampai tewas. Semua pembicaraannya si Ajay sudah direkam sama Sidul. Melihat Ajay yang mokat, Roni pun meminta Ajay untuk hidup lagi dan memberitahu di mana Ria sekarang. Untung aja komandannya berhasil menenangkan si Roni. Nggak lama kemudian, Ria pun keluar. Itik. Santai bener non, ini semua pada berdarah-darah buat nyelamatin kamu loh yo. Nah, Sidul menjelaskan di saat dia sedang menginterogasi si Sankar tadi, Sankar mengatakan kalau dia sebenarnya mandul. Hal itu diketahui saat memeriksakan diri ke dokter. Yang berarti Ria itu bukan anak dari si Sankar. Karena hal itulah Sankar merasa ditipu oleh si Neha. Karena selama ini Sankar menganggap kalau Ria itu adalah anak kandungnya sendiri. Karena hal itulah Sankar berencana untuk membunuh si Ria. Terus kalau bukan anaknya si Sankar, Ria anaknya siapa dong? Pakai ditanya anaknya Roni lah. Sebelum mereka berpisah dulu, Roni dan Neha sempat skip di papap tembak dalam. Karena udah tahu fakta kalau Ria adalah anaknya si Roni, Roni pun memutuskan akan menjaga Ria mulai saat ini. Kehidupan Roni pun berubah drastis. Dari sosok tentara barbar menjadi sosok ayah yang sangat penyayang. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Om bakal upload kelanjutan bagi 3 dan 4 secepatnya ya. Jadi stay tune terus di channelnya Om. Kalau kalian suka silahkan like, komen, hype, dan share. Jangan lupa subscribe kalau belum pada subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. So terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan pirmilatihin.